Masih dipepet nggak sih sama si bapak itu? Bapak L itu? Masih ya. Dia bikin lafal, terus yang dicakar. Jadi persis kayak yang aku tulis di tembok, di kaca, dia tulisin lagi di abu dupa Abu itu. bekas. Oh itu ya. Iya. Nah, ya benar. Oh. Benar ini. Jadi tetap berbuat ya si sosok itu ya. Iya, yang temen aku dicakar itu karena dia nipu aku. Jadi perutnya tuh bener dicakar. Terus ada tulisan darah itu. Iya, di kamar mandi dia, hai atau halo gitu, aku lupa. Waduh. Pakai baju hitam, kepalanya bener-bener kambing, Oke. dan emang ininya tuh gede. Tangannya ini jarinya segini, matanya merah. Ini punya aku. Nunjuknya tuh ke Anggi. Kalau memang kamu mau, ya kamu harus ngadepin saya. Didi tuh berkelahi kamu. Tapi dia tetap ngeberontak, kayak baca-baca ayat-ayat yang Didi nggak tahu. Kayak pingin ngebacok gitu nggak mau. Halo, selamat malam. Hari ini ada Enji Nabila dan Renaldi Julian. Wah, welcome to the Meja Mongol. Makasih Kak Mongol. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, dan Mongol mau infoin terakhir buat saya bertemu Enji itu kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Dan waktu itu Enji mendapatkan ancaman dari sosok yang tidak terlihat. Nah ini sekarang gimana sosok tersebut dan ada update apa aja sih? Sebenarnya sih habis cerai itu kejadiannya jadinya tuh beda nih Kak Mongol. Oke. Soalnya jadinya aku lebih peka gitu. Jadi lebih kadang nih serem sih, tapi kayak kita bisa tahu apa yang bakal kejadian gitu loh Kak. Ke beberapa orang aku tahu nih misalnya kayak orang ini bakal kecelakaan. Dari orang atau umumnya mayoritas orang-orang terdekat dulu. bahkan orang yang nggak aku kenal Kak Mongol. Jadi berarti kan itu 3-4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu kita berkotak-katik dengan Anda adalah salah satu sosok yang disukai oleh Mr. L ya. Iya bener Mr. banget. Luciana, bukan Luciana. Lu ya kan Ya, Mr. itu Lucy deh. lah pokoknya. Dan justru setelah sepersekian tahun kita tidak bertemu, ternyata Anda benar-benar sudah memiliki skill yang lain ya. Itu gimana caranya bisa dapat itu? Bisa dapetnya itu semenjak aku deket sama pacar aku nih yang sekarang. Namanya abang biasanya panggil AA. Didi biasa. Didi, oh Didi. Jadi sejak kenal Didi justru skill itu muncul. Iya karena kan Didi itu backgroundnya juga keluarganya tuh lebih horor dari aku nih Kak Oke. Mongol. Jadi pas kita ketemu jadinya muncul nih kayak makin sensi, terus bisa tahu kayak ini orang bakalan kenapa itu langsung ada di otak dan emang berkali-kali terjadi gitu loh. Masih dipepet nggak sih sama si bapak itu? Bapak L itu? Masih ya, tapi jarang nih kalau yang kayak dulu barang hilang gitu-gitu tuh udah jarang nih Kak sekarang. Oke, tapi si Mister itu masih suka ngasih something nggak buat si lo? Makanya kayak sebagai tanda cinta, tanda mata gitu-gitu. Ini yang barusan banget terjadi. Jadi sebelum aku berangkat ke Jakarta itu aku bingung nyari kacamata hitam. Satu rumah ya udah aku marahin. Mana kacamata aku nggak mau tahu harus ketemu nggak ada. Terus tadi nih di rumahnya sepupu aku kan aku nginep di sana. Dalam tas aku tuh ada kacamata. Aku kacamata hitam nih. Tapi aku nggak punya nih Kak kacamata hitam ini. Aku tanya dong ke tante aku. Tante ini punya nggak kacamata hitam ini? Enggak, bukan punya aku. Jadi ada lagi tuh Kak, karena aku butuh kacamata hitam dia sediain kacamata hitam. Sudah sediakan. Bilangin dong sama dia, aku juga butuh duit, butuh pegadaian. Gitu. Tapi kacamatanya pasti always branded dong. Iya sih tadi, iya sih. Iya. Tapi kan dulu pernah dikasih sampai iPhone dan sampai tas kremes gitu kan. Gue juga kemarin berubah, gue dapet tas Balenciaga. Oh iya. Iya, tapi kresek yang kuning. Oh yang itu ya. Ya kan. Tapi sebenarnya dari sisi psikologi Anda sendiri saat ini Anda merasa Anda baik-baik saja. Baik-baik Sudah aja tidak sih. seperti dulu yang panikan, ketakutan. Sekarang udah lebih wise. Karena mungkin ya berjalannya umur juga. Terus lebih sekarang udah kayak nerima aja sih kayaknya udah deh gue udah berusaha berobat dari ilmu putih, hitam, abu-abu, merah juga. Semua kan lu lakuin. udah nggak bisa nih. Terlihat sebagai Enji yang seutuhnya ya. Iya jadi udah deh kayaknya setelah sharing ke beberapa orang juga kayaknya terima aja deh gitu biar semuanya jadi lebih baik. Atau mungkin karena pendampingnya berbeda dengan yang dulu. Seharusnya sih begitu ya. Apa karena pendamping yang sekarang lebih bisa memberi
dampak positif atau dampak yang membuat engkau lebih berani ngadepin hidup? Sebenarnya itu juga, dan ditambah backgroundnya pacar aku juga kan mistis-mistis juga nih. Jadi untuk sharing emang lebih masuk gitu Kak. Oke. Karena kan background kita sama nih, jadi masuk setiap kita sharing hal kayak gitu pasti masuk. Jadi setidaknya Didi bisa mengimbangi hal-hal kalau terjadi sesuatu dia sendiri tidak tidak mengalami kepanikan berlebihan seperti yang lalu. Sebelumnya ya, Oke. benar-benar gitu. Tapi dengan kondisi saat ini Anda berdua, maksudnya Didi juga merasakan hal-hal tersebut. Hal-hal horor gitu, magic gitu. Di luar dari Anggi atau dari saya sendiri? Dari dirimu sendiri. Masih. Kayak dari dulu memang Didi ini suka dikasih sense. Kalau misalkan bakal terjadi sesuatu, Didi pasti bakal dapet sense. Sama kayak Anggi yang sekarang, yang dirasain Anggi sekarang. Jadi kayak gitu ngomong. Oh, jadi sebenarnya Didi juga punya feel yang sama dengan hal yang dialami oleh Angie. Tapi back to the 2003-4 tahun yang lalu, lu kan pernah sempat dapet cincin. Itu lu jual apa lu gade atau masih lu pakai? Jujur ya Kak, aku kan rada memory loss tuh ya. Yang aku inget tuh aku dapet barang dari Kamongol. Gak inget sih kalau dapet cincin. Terus barang-barang yang dulu dikasih oleh beliau itu lu udah jual-jualin aja? Enggak, kalau itu pasti kita buang ke sungai atau kita bakar. Pokoknya kan aku gak menerima tuh. Oke, berarti lu udah menyatakan putus ya. Vaya con Dios, bye. Gitu. Bye, gak mau. Jangan ngejar gue gitu. Tapi masih gak sih mimpiin dia? Enggak, udah gak lama sama sekali. Mimpiin dia, maksudnya kayak kita dulu kan pacaran gitu-gitu udah gak ada tuh Kak. Dulu kan pepet-pepetan. Iya bener. Kalau sekarang mimpinya lebih kayak itu tadi, apa yang bakal kejadian. Gini-gini tuh lebih masuknya ke mimpi tuh sekarang. Tapi dia masih show off di depan lu untuk mengharapkan perhatian darimu? Masih sih, karena cuman lu udah gak segubris dulu gitu. Iya, karena sekarang juga partner lebih tenang kan. Jadi kita bisa lebih kayak udahlah ya, nggak usah dianggap-anggap amat deh lah gitu, biarin aja lah. Sering banget let it Kak. flow aja ya. Kita kayak cecetan disuruh putus ya waktu itu ya. Udah putus aja gitu-gitu, padahal kita nggak ada yang chat, udah biasa Kak kayak gitu. Oh, jadi dianggap angin lalu aja. Iya udah deh, biarin deh. Tapi Didi, berarti lu juga punya sixth sense yang sudah lu dapet dari masih sebelum pacaran, sebelum jadian sama Angie, atau setelah sama Angie lu baru dapet itu? Sebelum. Terus sama Anggi jadinya malah lebih peka lagi. Oh, jadi lebih, ya mungkin sebelumnya belum digosok, sekarang makin lebih tergosok gitu. Bener. Terus dalam mengimbangi yang namanya lu berdua sebagai sepasang kekasih, salah satunya kan pasti emosional tuh kan pasti dipermainkan. Ya pasti. Nah, di antara lu berdua siapa yang lebih ngalah? Yang pastinya Didi kamu. Didi jadi sekarang harus selalu mengalah karena dia gerasa gerusuk gitu ya. Betul. Oke. Tapi selama proses udah berapa lama lu berdua jadian? Setahun lebih. Satu tahun lebih. 1 tahun lebih. Dalam 1 tahun ini apa yang nggak akan pernah dilupakan sejak jadian sama Angie dalam hal perhororan? Ya, perhororan. Ditelepon sama dia. Suaranya dia tuh kayak gitu kamu selama 1 menit. Dan itu keadaan posisi handphone Anggi hilang. Handphone lu hilang gitu. Dihilangin pastinya. Iya, kan biasa disembunyiin. Terus tahu ketemu lagi. Itu belum ketemu, tapi udah nelpon. Oke. Jadi dalam hilang itu nelpon. Itu lu dapet tuh di telepon. Iya, kan Didi kan nggak tahu kamu. Jadi Anggi tuh ngabarin lewat Instagram bisnisnya dia. Kan kita ada nih beberapa bisnis yang running. Ya. Jadi di teleponnya lewat akun bisnis itu. Telepon lewat akun bisnis, ya Didi pertama catatannya di situ, akhirnya diangkat. Kok tiba-tiba suara kayak besi dipindahin tuh. Oke. Tiba-tiba gitu-gitu dia selama 1 menit. Anda tahu tentang kasusnya Angie sebelum Anda mengambil keputusan, sebelum akhirnya lu berdua pacaran, lu tahu kasusnya dia berarti sebelumnya? Belum pernah tahu, tapi semenjak tahu, akhirnya dari bawaan Didi juga kemungkinan kamu. Jadi kayak dikasih tanda-tanda, dikasih tahu. Akhirnya lu siap mau menjadi pendamping. Betul. Sip. Berarti udah 1 tahun. Nah lu selama pacaran sama dia, si bapak yang tak seberapa L itu gimana? Makanya itu deh, aku bingung deh. Waktu itu kan kita sempat ngobrol-ngobrol banyak ya, sharing-sharing tuh. Katanya kan aku tuh mau diperistri gitu kan, mau dinikahin sama si L ini ya. KUA-nya tutup kayaknya. Kayaknya ya, berarti aku belum diperistri ya jatuhnya. Kalau menurut gua, kalau lu sampai diperistri belum tentu ketemu gue. Berarti masih OTW waktu itu ceritanya. Kayaknya mungkin tinggal 2 hari lagi pelaminan.
Oh, tapi sebelum jadi lu udah ketangkep dulu. Tetapi ya imbasnya itu tadi, dia kan tetap masih berharap. Cuman kan harapan itu juga tergantung dari diri lu, kan sirna semuanya. Kan sekarang lu pacarannya sama Didi, bukan sama si Mister tak seberapa itu. Bener. Ya kan, terus si L juga pernah video call. Terus mantan Enji dan berubah wajahnya menyerupai Enji. Ngomongin apa tentang itu? Oh iya, jadi waktu itu pernah, pokoknya ceritanya ada panjang ya. Intinya tuh aku ceritanya nge-video call mantan aku. Dan itu ceritanya mukanya tuh bener-bener aku. Cuman aku gak bisa nyeritain ya Kak, itu nyeritain apa. Karena rada sensi gitu. Cuman emang itu yang lagi terjadi di keluarga gitu. Oke. Jadi kayak, kamu tahu gak sih Bang, nanti tuh ya ini tuh bakal kayak gini, ini tuh bakal hancur, ini tuh bakal gini. Dan itu emang lagi apa ya, yang lagi terjadi terus ya di keluarga kita. Maksudnya itu lagi panas-panasnya gitu berita itu tuh. Tapi kalau dari sisi lu sebagai lakinya, mempersiapkan diri lu untuk menjadi seorang kekasihnya Enji, persiapan apa sih yang lu lakukan setelah pertama kali lu pacaran, akhirnya lu tahu tentang dirinya? Nah, Didi cuma berpegang teguh itu cuma satu, Kamongol. Selama Didi punya Tuhan, Didi nggak akan pernah takut sama siapapun. Itu prinsip lu atau dinasihatin keluarga atau? Prinsip Didi. Oh, prinsip Didi. Iya. Jadi sampai hari ini lu selalu merasa bahwa apapun yang terjadi, lu tetap masih ngandelin Tuhan. Iya, benar. Apapun. Benar. Siap. Terus kalau Enji gimana melihat sosok Didi? Lu nggak ada rasa ketakutan nggak seandainya si Mister yang tak seberapa itu mengganggu Didi? Sebenarnya sih rasanya tuh bukan ketakutan tapi marah ya. Gara-gara kan kesel nih kalau misalnya Didi dibuat sakit. Karena beberapa kali Didi udah dibuat sakit nih, nggak mau kerja diganggu, sakit. Sakitnya tuh sampai nggak bisa gerak, sampai apa yang nggak masuk di akal lah penyakitnya. Iya, jadi kita udah ke dokter kemana-mana nggak bisa gerak, bener-bener kayak orang stroke gitu loh, secara tiba-tiba. Nah itu akhirnya kita nanya ke kakeknya Didi, karena kan kakeknya Didi juga ngerti nih hal kayak gini. Namanya apa yang? Istilah dalam Jawa tuh mau dijadiin kembang amben. Kayak hidup. Oke, ngerti. Didi, izin Bang Mongol nanya, usia sekarang? Usia Didi 26 tahun. Enji? 25 tahun. 25, selisih 1 tahun berarti. Berarti Didi kondisinya akan dijadikan sebagai mayat hidup. Iya. Oleh disakit tersebut. Terus apa yang dilakukan oleh kakekmu untuk kasus itu? Dipijit sama dikasih air doa. Cuma dikasih itu doang? Iya, dikasih itu doang dan besoknya bangun udah langsung fresh. Udah fresh? Udah langsung fresh kamu. Alhamdulillah. Jadi ternyata Anda juga udah mengalami serangan-serangan dari hal-hal yang gak masuk di akal. Tapi kondisinya dengan sakit yang lo alami itu kondisinya sampai parah gak sih, Dek? Parah. Cuma makan susah. Bangun buat duduk gini susah. Gak bisa bahkan. Udah gak bisa. Berapa lama kurang lebihnya? Hampir 2 minggu ya Teh? Iya. Hampir 2 minggu. Tapi setelah dari kakek dipijit dan dikasih air doa, besoknya netral kembali? Iya. Jadi sebenarnya dari mantan sampai yang ini pun lu tetap keteror ya? Tapi kayaknya terornya beda kan. Kalau mantan-mantan yang dulu tuh terornya biasanya gini, kamu dibuat gak betah sama aku kan. Oke. Kayak ya gitu deh yang pokoknya yang gini-gini gitu lah ya. Keluarga? Kalau keluarga fine. Nggak ada yang keteror gitu? Kalau keluarga ya paling kena-kenanya ya kayak misalnya ada kejadian di rumah ya mau nggak mau kan tetap ikut merasakan kan. Gitu aja sih. Kalau yang personal sih nggak ada sih. Kalau dari edisi kita ketemu 3-4 tahun lalu sampai hari ini kita ketemu lagi, pernah nggak sih lu merasa hidup lu kayak nggak ada gunanya gara-gara merasa selalu ada aja yang ganggu, ngerecokin, ngeresein. Kemudian di akhirnya kayak aduh gue kayak bosen deh begini. Pernah nggak sih kayak feel lu ngerasa seperti itu? Pernah banget. Karena kayak ini capek banget ya. Maksudnya orang tanpa diganggu setan aja kan hidup kan udah alemong kan. Ada aja udah mumet. Ngejelimet kan. Ini udah ngejelimet, ada lagi kayak satu yang ini kok lu nggak beres-beres ya gitu. Lu ngapain sih gitu. Ada, tapi kalau kayak gitu biasanya kita grounding. Oke. Kita membumi lah gitu ya istilahnya. Cooling down life. Cooling down life. Bahasa Inggrisnya tiarap.
Jadi akhirnya lu mengambil keputusan untuk turun bawah. Iya, jadi kalau sekarang tuh lebih karena banyak sharing juga sama Didi, kita sekarang ada kesadaran bahwa kalau kita udah rasa nggak enak nih, oke ini bukan kita nih. Ini bukan kita lagi yang nguasain diri kita, berarti kita harus melepas sesuatu yang negatif dari diri kita. Itu caranya gitu tadi, kita grounding. Tapi di beberapa fase ini yang kalian, khususnya gue tanya sama Didi sih, sebenarnya lu pernah merasa feel lu tertekan gak sih pacaran sama Angie? Ada beberapa kala, kalau misalkan lagi capek nih kamu, posisi lagi down, lagi capek, mikir berat gitu ya, itu pasti ada kayak, kok ini gini banget sih, kok tertekannya gini banget sih, cobanya gini banget gitu. Itu solusi yang lu lakukan adalah share together atau mungkin lu ada temen yang bisa diajak share? Aku lebih sharing sama diriku sendiri kamu. Oh, lu mencari conclusion, solusinya dari diri lu. Iya. Lu mempertanyakan segala sesuatu ini, kalau gue begini bisa nggak ya gitu. Gitu-gitu. Betul. Tidak menggunakan pihak kedua atau ketiga untuk share. Enggak. Kalau udah mentok baru kayak ngaji, sholat gitu aja baliknya. Oke. Berarti selama Angie 3-4 tahun yang lalu sampai hari ini fase proses tetap berjalan, tetapi Angie selalu menjadi pihak yang lebih jadi menang ya, maksudnya nggak kalah dengan teror, dengan apapun masalah yang muncul mendadak gak jelas. Iya, jadi lebih kayak oke, nerima dan kayak tahu batasannya kapan kayak kita udah terlalu jauh nih, harus balik lagi gitu. Pokoknya harus ada kesadaran diri gitu Kak, karena kalau enggak ya rada-rada sinting dikit deh. Tenggeng ya Bu ya. Ya. Tapi teror yang paling parah yang lu alami, teror apa sih? Yang setelah sama Didi. Iya. Yang sama Didi aja sekarang. Kalau yang lalu kan, kalau lalu kita udah tahu tuh yang di apartemen kan ada videonya dan sebagainya. Tapi dengan Didi tuh apa yang paling lumayan nice to meet you yang lu alami? Itu tuh kita waktu itu habis ada kejadian apa ya? Itu yang yang disuruh bikin dicakar. R2. Hah? Yang bikin R2 itu? Habis kejadian dia bikin lafal, terus yang dicakar. Pokoknya waktu itu tuh kita ada satu kejadian, ngomong aku lupa. Nah kita tuh sama guru aku disuruh bikin air doa. Oke. Nah air doanya nanti kita tiup nih airnya, terus tangannya kita celupin ke sini. Nanti kita bikin Lafal dari air tersebut. Ya, di sekitar rumah. Oke. Nah terus malamnya itu kita kayak meditasi, kita pakai dupa. Setelah dupanya kan biasanya ada abu-abunya gitu ya, pada turun-turun. Kita bersihin. Pagi-pagi Mbak di rumah nemuin si abu dupanya itu masih ada di situ lagi. Padahal udah disapu. Padahal udah kita bersihin tuh. Dan di dupanya itu ada lafadznya juga. Jadi persis kayak yang aku tulis di tembok, di kaca, dia tulisin lagi di abu dupa itu. Abu bekas abu dupa. Yang itu ya. Iya. Nah, iya benar. Oh. Benar ini. Oke. Jadi tetap berbuat ya si sosok itu ya. Iya, jadi kelakuannya tetap sedengnya jalan. Ya? jadi kayak ngejek gitu loh, kayak iya kan, kayak lu ngapain? Iya. Terus dengan sekarang lu ada di meja Mongol. Pasti kan kemunculan lu berdua di podcast ini kan akan menimbulkan banyak cap, riak-riak, kontroversi, dan kalian berdua pasti akan dicap sebagai pasangan halu. Ya kan? Nah, kalian berdua udah siap gak sih, Dek, dengan kondisi pencapan tersebut? Kayaknya 2023 itu udah Lebih halu halu. berat kan. Jadi kalau sekarang cuma tambah jadi pasangan halu ya nggak masalah kan, dulu juga udah halu sendiri. Iya, ya. Jadi tetap berarti siap sedia ya, karena biar bagaimanapun kan kalian berdua yang melewati proses hidup itu kan. Betul. Bener. Lu berdua ketemunya di mana? Instagram, Enggak. Friendster. Jadi ini temen aku. Oke. Terus awalnya tuh kita mau bisnis bareng. Terus di saat pertama kali kita ketemu, itu barangku hilang kamu ngomong. Terus aku nanya ke anak-anak yang di situ, termasuk nanya ke Didi, ada yang liat AirPods gue nggak ya? Terus Didi langsung ngomong sambil senyum gitu, disembunyiin kali. Terus aku ngomong, kok lu tahu kalau gue digangguin? Terus dia senyum doang. Dari situ aku kayak, wah ini orang berarti sensi juga nih gitu. Besoknya nyambung nih gitu. Oh, berarti kan otomatis lewat ada banyak fase proses kan. Akhirnya lu berdua mengambil keputusan untuk tanda kutip jadian lah ya hari ini. Secara dikau sebagai orang baru dengan kondisi yang dialami oleh Angie, ada nggak sih yang orang bilang kalau lu halu? Alhamdulillah kalau Didi tuh punya salah satu circle. Oke. Yang dia itu punya kemampuan yang beda-beda kamu. Oke.
Jadi ada satu grup nih Ya, punya kemampuan kemampuan berbeda-beda. Nah di saat kau cerita mereka tanggapannya Ya kayak kejadian baru yang ini tuh menarik banget. Kalau Oke. misalkan Anggi datang di circle-nya Didi. Tapi pertama kali ketemu itu flashback lagi ya Kamol. Itu Didi ngelihat sosok yang di belakang Anggi. Oke, lu lihat putih hitam. Kayang, Oke, kayak ini, kayak laba-laba. oke, Muka dia banyak. oke. Dan dengan lu melihat itu, lu tetap berani untuk mendekati Angie atau sempat berpikir-pikir dulu? Enggak sih, malahan gini. Tapi kamu Dia berani, Didi lebih berani. Gitu aja udah. tar dulu, tapi kamu malamnya ketakutan loh sampai sholat di atas Iya sih. kasur. Sempat ngalamin. ketakutan Kamol. Jadi kayak dia itu beneran ada di pojok kamar. Mhm. Kayak dia mau loncat, akhirnya Didi sholat ini sampai di atas kasur. Karena kan Kalau ada Didi- kolong. Oke. Nah, takutnya kalau di kolong tiba-tiba wah gitu kan juga takut. Berarti tetap aja ada rasa parno ya Pak. Ada. Tetap Tapi lu pernah nggak dipepet oleh si sosok tersebut? dipepet dalam artian Dalam nakut-nakutin untuk lu ninggalin Angie atau akhirnya membuat lu Oh, ada. kayak nggak Nggak betah. udah gua nggak mau lah sama cewek. ada beberapa scene yang kayak gitu tuh. Pokoknya kalau Didi lagi down, udah pasti tuh kamu. Lagi capek. Dia lagi capek, udah pasti tuh. Teman-temanmu gimana di saat lu menceritakan kasus yang lu dan Angie alami? Dia malah interestnya tuh ke Angginya langsung. Malah kayak Didi nggak dianggap. Aku pengennya ketemu sama Anggi, biar dia cerita sendiri gitu. Oh, Malah seru gitu. lu pernah ketemu teman-temannya dia yang circle-nya? Pernah beberapa. Jadi seru sih kamu kan istilahnya kita orang-orang aneh semua gitu kan. Jadi orang-orang Kumpul aneh jadi berkumpul satu. tapi jadi nyambung kan. Karena Oke. sama-sama aneh. Jadi lu cerita juga kasus lu dan tanggapan mereka? Gak pernah nemuin kasus kayak aku sih. Nggak pernah mereka menemukan kasus yang seperti yang lu alami. Tapi mereka sempat ngasih conclusion nggak atau mungkin ada yang bisa membaca tentang kasus lu sesuai versi masa lalu siapa sosok tersebut? Kayaknya sih banyak ngomongnya ujung-ujungnya turunan dari leluhur sih. Oke. Jadi maksudnya leluhur nih bahwa emang ada satu leluhur yang pengen nurunin sebenarnya ilmunya ini pengen diturunin ke aku gitu Oke. ceritanya. Oke. Bukan punya sih kamu. Jadi kayak leluhur yang ikut Didi. Oke, ada sosok penjaga Nah, betul. dari sisi keluarga. Iya benar. Tapi Didi tahu sosoknya. Kelihatan sih kamu. Sering juga kadang kayak misalkan bakal ada hal buruk nih terjadi. Kayak Didi tiba-tiba getar. Mm-mm. Sampai gemeter banget. Terus akhirnya dia muncul. Oke, itu berarti dari jalur keluarga Iya. bapak ibu, Iya, mama. mama, Dari mama. dari jalur mama. Makanya kita nih kamu siap ada mau kejadian apa nih kita pasti lihat-lihatan yang kamu ngerasain nggak ini bakal gini. Ya udah nggak usah pergi yang. Gitu. Begitu. Iya. Kamu ngerasain ini bakal gini nggak? Iya udah, ya berarti udah. Berarti lu berdua akhirnya saling connect dan akhirnya bisa memutuskan sesuatunya secara bersama. Iya Iya. benar. Oke, berarti imbang dong Iya. secara spiritual Iya. karena yang satu menopang, satu nopang. Jadi kan otomatis berdiri ya. Bener. Yang penting jangan sampai nyakitin gitu. Oke. Nyakitin yang kayak as in Oke. bikin kecelakaan atau Oke, apa gitu. Tapi kalau lu cuman mau menggambar-gambar di tembok rumah gue atau mau nyembunyiin barang gue ya urusan lu deh gitu. Karena waktu itu Kak, temen aku yang lagi aku sebel itu rumahnya benar ditulisin pakai darah loh Kak. Oh Di ya. rumahnya temen aku. Dan kita beda kota. Ditulisin hai atau halo dan ini dia nih perut dicakar. Oh. Dari situ aku kayak, nih ulang lagi nih orang-orang yang gak gue suka jadinya kenapa-napa. Cuman sekarang levelnya sampai dia udah dicakar gitu. Tapi kalau Didi pernah nggak sih mengalami gangguan-gangguan yang separah apa sih gangguan yang lu rasain? Yang membuat lu sampai hari ini tuh kayak agresif juga ya? Ini kamu pernah naik gunung bareng. Ini sebelum sama Anggi ya. Oke. Pernah naik gunung bareng, temen aku disembunyiin 2 jam. Disumputi. Iya, baru ketemu. Terus kayak Itu sebelum lu ketemu Angie. terus kayak misalkan salaman nih sama orang. Didi tahu bakalannya orang ini kayak nafasnya kok pendek banget ya. Oke. Dapat kabar 3 hari meninggal. Meninggal. Gitu. Tapi setelah dengan Angie makin lebih Iya, lebih lebih tajam, iya, lebih peka peka ya. Jadi kan dengan kondisi sekarang Didi naik gunung, temen hilang. Terus setelah dengan Angie, berarti kan otomatis kemampuan supranaturalnya lebih terasa. Benar. Ya kan, nah kalian berdua kan juga ke Jakarta, tuh.
Gua udah nitip pesen sama produser. Apa tuh? Tolong dong tanyain ke Angie tentang Mongol. Dia kan boleh tanya sama sosok si yang tak seberapa itu kelenong, dia masih nganggap apa gua? Masih nganggap Mongol tuh apa sih sebenarnya? Karena di luar sana juga kadang-kadang bikin sakit hati. Orang gua udah bener, tetap aja dituduh nggak bener. Maksudnya sebenarnya kemarin ya. iya. Orang-orang nggak bisa move on gitu ya. Iya, nah menurut lu sempat punya pemikiran untuk itu Bang Mongol kenapa ya gitu? Kalau aku nggak tahu ya, Kak, soalnya aku tinggal tahu kayak aku nih kalau lagi berkomunikasi apakah itu si L atau kalau itu siapa, karena kan aku nggak bisa lihat Oke. jelas ya, Kak. Oke. Cuman kalau gitu tuh biasanya kayak sekelibat, misalnya punya pertanyaan nih, nanti jawabannya tuh bakal ada sekelibat Kelibatan gitu. juga. Tapi selama kita ketemu dari awal sampai hari ini, lu fine-fine aja terhadap Mongol? Fine-fine aja, nggak ada masalah. Nggak ada. Bagian juga cewek cantik ngapain ditakuti ya kan? Tapi kalau dari sisi Didit, lu memandang sosok L ini yang si tak seberapa itu gimana pandangan lu terhadap sosok tersebut? Ya apa ya, dianggap aja itu ujian yang harus kita dihadapin gitu aja kamu. Mungkin untuk mencapai kedewasaan ya harus ngelewatin fase ini. Mau nggak mau, karena kita punya garis keturunan yang dipilih dan kita nggak bisa nolak. Semakin kita nolak kan semakin menjadi-jadi tuh. Betul. Jadi kita terima aja dulu, sadar dulu, terima, udah. Nerimu aja dulu Iya, ya. Nanti bagaimananya pasti tetap akan ada way out yang terbaik ya kan. Tapi pernah nggak sih di satu waktu seandainya amit-amit aja, maksudnya kayak sosok si tak seberapa ini si L gitu ingin deketin Angie tapi menggunakan fisik lo, diri lo. Karena jujur dalam dunia satanologi ada momen-momen tertentu mereka itu bisa menumpang di tubuhmu. Karena tubuhmu ada sesuatu yang membuat mereka bisa jadi akhirnya bisa mendekati Angie. Lu kepikir gak kalau itu terjadi? Gak ada kepikiran sih kamu. Cuma kalau memang itu bakal terjadi, Didi yakin Anggi tuh pasti bisa bedain lah Didi yang asli sama yang enggak. Iya benar. Harusnya sih ya, karena kan kita nggak polosan banget kan, Kak. Dua-duanya nih maksudnya. Tapi yang pasti Didi juga nggak akan pernah mengizinkan tubuhmu untuk digunakan oleh pihak lain dong. Pasti dong. Iya dong, kan pengen jadi tetap Didi yang sama, tidak mau jadi Didi yang berubah. Tapi kalau dalam hal hidup sehari-hari, Di, pernah nggak lu ngerasain teror baik dalam sisi usaha atau kehidupan lu baik di rumah bersama orang tua atau bersama teman-teman? Kalau dari sisi keluarga nggak ada kamu. Tapi kalau dari temen, usaha itu habis-habisan. Habis. Itu yang paling parah yang kasus apa? Yang batok yang nggak bisa dijual itu? Iya, udah beneran kayak dibilang bangkrut. Karena maksudnya gini loh, Kak, kita kan ada gudang ya, ada anak gudang untuk QC. Kita udah QC berkali-kali itu batok, tinggal kirim. Besoknya tiba-tiba penuh lumpur. Batoknya tuh lumpur. Padahal malamnya lu udah bersih, udah siap untuk mau dipersiapkan kalau untuk mau dikirim. Untuk malamnya dibakar. Besoknya berlumpur. Berkarung berapa ton ya yang? Itu kalau 1 karung, 2 karung, it's okay lah. Kesalahan QC mungkin. Tapi ini semuanya kamu ada total itu 50 tonan. Itu kalau secara nilai ekonomi kalau ruginya berapa? Alhamdulillah. Jangan dibahas saya nanti pusing. Pusing aja gitu. Pokoknya besar lah ya. Besar. Wah, kepikiran bisa bengkok bibir aja. Tapi setidaknya dengan kasus-kasus seperti itu akhirnya lu ngelakuin apa sih, Dek? Biar jangan sampai ada hal-hal seperti itu lagi. Balik lagi kalau aku tuh grounding. Pokoknya aku percaya gini aja deh. Gue udah menyerahkan diri gue sama Tuhan. Tuhan aturin dong gitu. Soalnya kemarin waktu aku berusaha ngatur sendiri kok amburadul ya. Kak iya waktu ngatur sendiri ya. Jadi sekarang gitu deh terserah deh gitu. Mungkin berarti kalau misalnya aku udah berdoa dan masih kayak gini ya berarti masih harus ngelewatin ini. Udah gitu aja. Tapi setidaknya lu udah menyerahkan sama yang kuasa. Lebih tenang. Karena sekarang kan secara partner juga nggak bikin masalah-masalah baru ya. Jadi kayak bisa lebih tenang gitu hidupnya. Tapi pernah nggak sih si sosok itu kayak manas-manasin lu untuk menghilangkan dia? Ngebun-bun gitu maksudnya? Ngebun-bun sih enggak sih. Tapi kayak menjauhi dia? Ada fase yang kayak, tapi kayaknya sih aku nggak mau nyambungin itu sama ini sih Kak. Cuman kadang ya udah manusia gitu aja sih, bosen gitu. Tapi nggak yang kayak kalau dulu kan aku literally pengen
pengen ngebun-bun si mantan ini kan. Kalau sekarang enggak. Oh enggak, udah lebih. Berarti kan sekarang lu tingkatannya udah naik dewasa lah ya. Ya, Bisa memilah mana skala prioritas, mana yang harus dibun-bun, mana yang nggak perlu dibun-bun gitu kan. Tapi kan konon kabarnya menurut guru spiritual kalian berdua kan kalau kalian sama-sama, kalian bakal bersatu dan bertambah dapat ilmu gitu. Ilmu apa? Ya mungkin yang sekarang kita rasain ini sih Kak Mongol. Karena jujur ini lumayan berguna kalau misalnya kita kayak dalam bisnis gitu kan kita banyak harus kenal orang. Mana yang nipu, mana yang ada pengennya ini, ada itu. Jadi kita kalau ketemu orang nih habis meeting, orang ini gimana yang nggak masuk. Udah ya, nggak usah. Oh, jadi setidaknya kalian berdua sudah sampai di taraf yang sudah saling mengkonfirmasi. Kalian berdua bisa menentukan dengan penilaian yang menurut kalian berdua yang terbaik untuk usaha kalian berdua. Bener. Tapi masih ada juga emang yang nipu lu. Alhamdulillah. Tapi kalau ngadepin seperti itu, lu move atau maksudnya lu langsung abisi cut atau Yang dicakar tadi itu Kak, yang temen aku dicakar itu karena dia nipu aku. Nanti terserah deh ya, mau nggak ditampilin, aku ada situ fotonya. Jadi perutnya tuh bener dicakar. Terus ada tulisan darah itu. Iya, di kamar mandi dia, hai atau halo gitu, aku lupa. Waduh. Dia minta maaf begini. Aku minta maaf ya, gara-gara gini-gini nih dia ikutan ke apartemen aku katanya. Oh. Iya. Tapi kalau lu ngadepin hal-hal seperti itu, apa karena lu sudah punya bawaan penjaga, akhirnya lu bisa mengimbangi hal-hal yang terjadi di NJ? Iya, jadi di rumah itu bisa dibilang banyak ini ya Kak, barang-barang klinik. Jadi kayak pusaka. Oke, di rumah Didi? Iya, jadi udah biasa dengan hal kayak misalkan mau barang hilang, suara orang nangis, terus kayak tiba-tiba di depan rumah dikasih bangkai hewan, itu kayak udah biasa banget. Udah nggak lagi kaget. Iya, Nah, udah koleksi biasa aja. dia Kak, banyak banget kerisnya. Oh, pengkoleksi keris. Ya ampun. Tapi kalau Didi pernah nggak sih dimimpiin sosok L tersebut? Nah, jadi setiap mimpi dia, Didi tuh berkelahi kamu. Berantem terus sama si yang tak seberapa itu. Didi ada rasa takut pas di mimpi, tapi selalu Didi balikin kayak selama Didi punya Tuhan, Didi nggak akan takut, apalagi sama kamu. Pernah kalah? Iya, itu baru 3 hari yang lalu. Mimpinya gimana? Jadi kayak dia bener-bener nyerupain pakai baju hitam, Oke. kepalanya bener-bener kambing, Oke. dan emang ininya tuh gede, terus dia pakai baju hitam, matanya merah banget, dia kayak ini punya aku, nunjuknya itu ke Anggi. Oke. Itu milik Allah, dia bilang gitu. Oke. Kalau misalkan memang kamu mau, ya kamu harus ngadepin saya. Oke. Karena itu sudah menjadi pasanganku. Oke. Tapi dia tetap ngeberontak, kayak baca-baca ayat-ayat yang Didi nggak tahu. Tapi Didi juga baca ayat. Yang Didi kuasai. Iya, itu udah akhirnya, sampai akhirnya puncaknya Didi udah gemeter, sampai keringet dingin itu kamu bangun-bangun. Itu Didi baca ayat kursi, udah. Didi bangun, selama Didi punya Tuhan, Didi nggak akan takut sama siapapun. Udah. Ya itu selalu lu perkatakan setiap hari. Iya. Itu lu perkatakan dalam imajinasimu atau lu ngomong secara flow, secara fisik ya? Dari batin dulu kamu. Oke. Baru diungkapin. Oke. Anda kapan terakhir mimpi? Oh, udah lama banget. Udah nggak pernah dia mimpi? Kayaknya udah nggak pernah. Masuk dalam mimpi lu? Nggak pernah yang kayak maksudnya pacaran lagi gini udah nggak pernah. Sekali-sekali kalau lu mimpi, Dek. Tanya dia, togel aja deh dulu. Bagi dua ya? Kedua, gue ya 4 angka bilangnya. Dia bilang, Mongol udah mulai habis duit saja, pegadaian banyak belum ditebus gitu. Tapi otomatis dengan kondisi berbisnis sekarang lu berarti lebih hati-hati. Lebih hati-hati banget, ya jujur. Tapi kalau dalam bisnis itu tuh yang ditipu apanya sih, Dek? Yang teman aku ini atau Semua secara garis besar. kalau yang udah sama Didi ini sih kebanyakan karena kita mainnya di komoditas ya. Jadi kita datengin barang apa gitu, nanti datangnya tuh nggak sesuai gitu. Tapi kan main komoditasnya nggak bisa dikit kan, Kak, harus berapa truk, berapa ton. Betul. Jadi ya gitu deh. Jadi ditipunya barang yang dikirim tidak sesuai yang dipesan, yang diharapkan. Betul. Nah kalau dengan kondisi seperti itu lu berdua balikin atau gimana? Alhamdulillah rugi aja sih ya. Jadi tetap ya ujung-ujungnya tetap balikin lagi
ya nggak apa-apa lah rugi, yang penting nggak gede banget ya. Kita gini aja deh, udah kalau sekarang rugi misalnya rugi 1 juta, berarti kita mau dapat 10 juta gitu aja ya, biar Itu seneng. prinsip. Ya kan? Oh, terus keluarga aman-aman aja? Keluarga aman-aman aja. Alhamdulillah. Ya aman-aman aja ya. Terakhir yang paling kita mau ada urusan di Kudus, kita mau berangkat, semua nggak feeling. Jadi aku, keluarga, ini pada feelingnya bagus nggak? Nggak gitu. Terus tiba-tiba Kak, kita masang Google Maps kan. Atau dia tiba-tiba ngomong di speaker mobil, di depan akan ada kebakaran besar, kebakaran hebat. Tiba-tiba ngomong gitu tuh. Terus kita cari-cari, nggak ada. Dan di hari itu tuh semua orang tuh ngomongin soal meninggal, entah mengapa. Jadi kayak gitu tuh biasanya tuh ada petunjuk-petunjuknya. Itu kita nggak jadi berangkat Kak, padahal acara itu sangat amat penting dan kita nggak Sangat jadi berangkat. penting, tapi gara-gara itu kalian berdua memilih untuk tidak berangkat. Dan itu udah sering terjadi hal seperti itu. Iya, kita nggak feeling, nggak akan berangkat. Nih berdua lu konten kesini feeling good. Oh kita kemarin gini dulu ya, ini biar kita enak gimana ya. Ini mohon maaf nih, soalnya kan kalau mau syuting kagak bisa batalin seenaknya kan. Kecuali kayak kita main komoditas besok ya, jadi nanya Jumat gitu. Jadi kita banyak tuh kemarin pokoknya kita grounding, berdoa ya Allah, lancarkan, mudahkan dan jadikanlah gitu. Akhirnya kalian berdua berangkat tadi dari Jawa Timur. Yes. Tapi sebenarnya dalam hal hidup, termasuk lu mau ketemu klien, ketemu teman bisnis, ketemu teman-teman tongkrongan tuh. Yang penting dari rumah kita tuh tawakal aja dulu. Bismillah gitu ya. Ya, kita selalu berpositif thinking bahwa yang kita kerjakan ini kan baik. Yang kita lakukan ini kan baik. Ya, benar. Tidak menyakiti orang lain. Otomatis maka semuanya akan... Jangan masa kita nanam kedondong buahnya apel kan nggak lucu. So dicangkok Ya ya. kan? Nggak, adik teman gue bilang, Ngol, lu kalau mau nyari tahu nih pepaya ini mateng, jantan apa betina, katanya dari bijinya. Kalau dia ganjil katanya laki. Gue langsung bilang sama temen gue, maksudnya gini, nama gue Mongol Stres sudah berobat jalan. Masa gue suruh buka-buka pepaya itu suka hitung satu-satu. Tapi justru yang paling solusi itu bukan di situnya. Di saat kita mau nongkrong, mau ngapa-ngapain tuh, ini solusi paling utama. Betul. Jadi ini namanya adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini adalah snack yang paling luar biasa karena dia anti ribet, anti mumet, bisa dibawa kemana aja, bisa dimakan di mana aja, kagak ada batasannya, dan rasanya juga nggak kalah dari yang lain. Oke. Jadi dia ini matcha. Matcha. Terus matchanya juga luar biasanya nggak pahit. Oh. Jadi bener-bener endang es taurina. Jadi lu berdua makan. Nah, jadi dia hijau begini. Kan biasanya kalau karamel tuh kan suka pahit. Iya. Kalau ini enggak, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel itu kalian ya. Coba deh rasa. Coba ya. Coba. Cobanya kamu Ngol. Enak kan? Enak. Enak kan? Gak pahit kan? Enggak. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini pas digigit karena ada wafer roll renyahnya plus krim vanila, karamel, butiran crunchy dan ditambah balutan coklat dan matcha. Udah satset anti ribet plus enaknya bikin tenang di hati. Tapi serius nih buat kalian yang bakal mengira ini dominan matcha. Ternyata matchanya nggak terlalu pahit. Bener kan? Bener. Terus balance banget. Makanya kalau lagi syuting, lu lagi mau meeting, nih lu mau pulang ke Jawa Timur, lu beli ini lu taruh di mobil. Pasti enak banget. Apalagi pakai kopi, pakai teh. Buat teman-teman ini buat di stok, ditaruh di mobil, di rumah, di mana aja bisa. Jadi pokoknya kalau mau makan nggak ribet tinggal ambil aja. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Jadi kan Didi tadi ngomong soal mimpi kan, sempat ketemu dan sempat maksudnya Didi melakukan pengklaiman diri bahwa NJ itu punya Didi bukan punya dia. Iya. Itu spesifiknya lu ngelihat nggak sosoknya? Dia pakai baju tertutup atau memang hanya berdiri terus lu lihat kepalanya kambing, lu ngelihat tanduknya nggak sih Pak? Ngelihat bener-bener jelas kamu Ngol. Bener-bener kayak Didi ngelihat ya kayak kamu Ngol gini. Bener-bener fisiknya kelihatan. Tangannya ini jarinya segini, matanya merah. Itu bener-bener nyata gitu. Iya. Di mimpi tuh beneran kayak nyata. Didi berkelahinya juga
Nyata banget. Tapi udah berapa kali lu mimpiin sosok tersebut? 3 kali. Pernah mimpi sosok yang berbeda nggak selain dari sosok dia? Tetap itu. Orang yang sama? Iya. Yang awal rada blur. Yang kedua itu rada jelas dikit lah. Baru yang ketiga ini lebih spesifik. Bener-bener bold banget. Dia ngomong apa? Yang lu nggak akan pernah lupa? Dia nggak ngomong apa, baca mantranya ini loh kamu. Oh iya, Didi cuma lihat dia kayak komat kamit gitu ya. Kayak komat kamit gitu. Dan yang Didi lakukan juga membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Iya. Oke, tapi setelah lu sadar dari mimpi tersebut, lu bangun, lu cerita nggak ke Angie apa yang lu mimpiin? Nah, ini belum diceritain ke Anggi. Oke. Jujur shock baru Jadi tahu. kenapa lu nggak ceritain? Karena mungkin lu anggap itu gua aja dulu gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu juga, sama Didi hektiknya sama kerjaan. Oh, jadi karena ribet sama Iya. kerja sampainya lu lupa ngasih tahu. Iya benar. Ini berarti gua yang bongkar ya, mohon maaf ya. Jadi tapi efek samping terhadap diri lu setelah lu mimpi itu, apakah lu bangun kayak kecapean atau apa gini? Gak ada kamu, sebelum berangkat kemarin malah HP-nya Didi hilang. Hilang lagi. Dan dia bikin story di Instagram, kata-katanya puitis banget. Kalau dari orang ketemu di jalan atau ketemu, Didi pernah merasakan ancaman nggak? Karena kan bisa menyerupai siapa aja mereka. Didi pernah ketemu sama orang itu dia kayak bawa golok. Terus dia ngomong apa? Gak ngomong apa-apa, kayak pingin ngebacok gitu, gak mau. Oke, itu bisa aja memang orang iseng atau bisa juga. Ya kalau dari lu gimana, Ji? Nggak ada sih kamu. Kalau maksudnya ketemu orang gitu ya, kan nggak pernah keluar. Oh? Nggak pernah kemana-mana sekarang. Cuma Jadi di rumah aja. Ntar kalau keluar dijemput Didi gitu baru jalan. Jarang banget keluar rumah. Tapi nggak pernah munculin muka seperti yang dulu-dulu gitu ke Angie? Enggak sih. Enggak, alhamdulillahnya ya. Maksudnya kayak Yang kayak sekarang kejadian dulu gitu, ini. enggak, alhamdulillahnya. Tapi kalau seandainya waktu diulang kembali, lu mau pingin jadi Angie yang sekarang apa Angie yang kemarin? Angie yang nggak pernah ada gitu. Yang kemarin kerasa gerusuk atau yang sekarang? Oh, yang sekarang. Yang lebih lebih smooth, lebih tenang. Yang sekarang nggak mau, karena jadi Anggi yang dulu tuh capek banget karena semua hal tuh dipikirin. Terus lu udah nggak ada rasa takut lagi ketemu sama si sosok itu? Balik lagi bukan takut ya, tapi kesel. Kayak apa sih? Lo ngapain sih? Oke. Tapi pokoknya sejak terakhir 4 tahun yang lalu, dia tidak pernah melontarkan ancaman setelah sampai hari ini. Ancaman ada nggak sih yang aku sampai lupa? Nggak ada kayaknya. Gak ada. Dulu kan kayak mau mantan lu kan? Kalau sekarang alhamdulillah nggak gitu sih. Enggak. Sekarang lebih smooth. Lebih smooth, tapi smoothnya juga nyebelin kan ya. Iya sih. Kan tetap rugi juga, Eike. Oh iya sih. Tapi kalau kau gimana ngadepinnya? Ya balik lagi aja kamu, kalau misalkan kejadian-kejadian kayak gitu ya, kalau kita semakin panik dia semakin senang masalahnya. Jadi kita harus gimana caranya kita tenang. Iya. Oke, baik. Tapi berarti sampai hari ini lu fine aja. Fine. Nggak ribet, nggak riwe, nggak ngejelimet, nggak mumet gitu. Enggak, alhamdulillah enggak kamu. Keluarga juga mendukung aja untuk lu menjadi Didi yang lebih baik. Iyalah, pasti dong kamu kalau itu. Kalau Didi tenang itu bisa dikonfirmasi. Karena aku tuh nyaman sama Didi karena dia orang paling tenang yang pernah ditemuin sih. Oh. Jadi apapun yang terjadi dia emang tenang aja gitu. Jadi aku kebawa tenang. Karena dia nggak panikan gitu ya. Tapi kan lu juga sempat berhubungan dengan astral begitu. Kalau bahasa orang Jawa ngerogo sukmo. Iya, itu jadi dulu itu Didi nggak tahu ya kamu. Jadi gak ada guru spiritual juga. Oke. Akhirnya Didi dapat kayak tanda-tanda atau apa, Didi ikutin aja. Oke. Ternyata itu salah. Yang ngeklaim salah itu dari mamanya Didi. Karena kalau misalkan Didi udah istilahnya keluar dari koridor, itu pasti diingetin langsung. Oh, berarti mama juga sensitif berarti ya. Jadi itu lu bersinggungan karena lu mempraktekkan itu atau nggak sengaja? Gak sengaja kamu. Terus apa yang terjadi dengan hal tersebut? Maksudnya lu keluar badan apa gimana? Keluar badan. Keluar roh lu, keluar dari... Lu ketemu siapa aja? Ketemu Didi. Pertama, ketemu Didi dulu. Oke. Selanjutnya ketemu kayak orang-orang kerajaan. Oh itu... Jadi itu sebelum ketemu Angie tapi?
Jadi di masa-masa mudamu juga udah mulai ada sixth sense-nya dan lu sempat melewati beberapa kasus dan itu akhirnya mamamu mengingatkan kalau itu salah. Ya, terlalu jauh. Oh, mungkin mama tahu karena anakku kekuatannya belum sampai ke situ. Betul. Takut keserimpet di luar sana. Gitu. Bilangnya itu wadahnya masih belum cukup. Oke, jadi lu ngelihat sosok diri lu sendiri, terus baru ngelihat sosok-sosok orang-orang lain yang bentuknya seperti orang-orang kerajaan zaman dulu. Iya. Pakai mahkota nggak mereka? Pakai mahkota. Laki perempuan. Laki perempuan dan Didi nggak tahu ya bisa mengeklaim ini iya atau enggak sampai pernah ketemu sama yang katanya itu Ratu Pantai Selatan gitu kamu. Oh, Didi sempat bertemu. Sempat berkomunikasi nggak sama beliau? Enggak. Cuma Didi melihat dari jauh. Iya. Dan setiap kalau misalkan memang orang itu pasti sesek. Oh, Didinya pasti sesek. Padahal kan lu Jawa. Iya, tapi sesek kamu. Kayak nafasnya berat banget gitu. Didi merasakan sixth sense ini dari usia berapa, Dek? Kelas 6 SD. Selalu Didi melihat makhluk-makhluk yang di atas, bukan kaliber urban gitu. Cuma yang ngelihat yang paling jelek itu ya yang di belakang gitu yang kayak Spider-Man tuh. Sapi-derman. Jadi sosok di belakang Angie yang menurut Didi penglihatan Didi yang paling jelek. Bisa nggak agak kesana ngelihatnya? Jangan gue lagi paling jelek. Gue kayak berasa tertutup paling jelek gitu. Tapi kalau dalam keluarga Didi anak keberapa, Dek? Kedua. Anggi lu anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Berarti Didi ada kakak apa ada adik? Ada kakak, ada adik. Oh, berarti lu bertiga bersaudara. Tiga-tiganya punya sixth sense. Kalau adik masih belum kelihatan kamu. Kalau kakak juga kayak ngelihat poci. Oh, pocica. Tapi kayaknya kamu masuk keluarga gak sih, Yang? Iya. Maksudnya sekeluarga besar gitu kamu. Oh, tapi kan lu juga punya keris banyak kan di rumah. Iya. Terus prosesi untuk memandikannya setiap satu suro lu lakuin. Iya, tetap tradisi itu. Keris itu ada isiannya nggak? Ada kamu, ada yang enggak. Yang paling lu ngerasain ada yang paling kuat tuh keris apa? Itu kapan, tahun berapa? Pasti kan Didi tahu dong ini sejarah keris itu menjadi milik Didi. Atau mendadak-mendadak beli ketemu orang gitu. Nah, kadang kalau misalkan kita malam satu suro itu nyuci, ada yang datang, ada yang pergi kamu. Dan ada yang dikasih, Didi nggak pernah beli. Oh, yang paling tua yang Didi punya dari usia berapa Didi memiliki keris itu? Dari tahun, apa ya, istilahnya itu kayak Majapahit gitu loh, katanya kamu. Oh, Didi mulai mengkoleksi dari umur berapa? Bukan Didi yang ngoleksi kamu. Jadi itu kayak turun-temurun dari keluarga. Warisan. Iya. Ada berapa jumlahnya kerisnya? Paling 200. Ada keris? Oke, nggak usah. Keris yang paling nggak akan pernah menurut cerita, maksudnya menurut keluargamu yang punya tua kenceng tuh keris apa? Yang rangkanya apakah besi atau meteor? Dia itu dibilang itu besi aji gitu loh kamu. Tapi Didi nggak tahu itu bahan bakunya dari mana. Cuma kalau memang Didi interaksi sama yang itu, udah beneran langsung nyambung. Dan itu yang selalu kayak misalkan Didi naik gunung berlima. Didi ajak temennya itu satu itu ya itu. Oh, jadi udah fala bahasa Jakarta udah feel banget. Tapi ada nggak sih, Dek, dari kasus lu dengan warisan keris tersebut yang paling serem yang lu alami? Yang berhubungan dengan perkerisan? Nangis. Karena keris itu kan pasti ada tuanya. Iya. Makin tua kan makin bertua. Makin tua makin ada bekas. Betul. Spirit darah yang itu. Nah itu yang pernah Didi alami selama berkutak-atik dengan dunia keris tuh hal apa yang gak akan pernah Didi lupakan? Kayak keris terbang atau mungkin keris yang kejabut rangka sendiri pas lu malam taunya masuk, pas besok pagi kok gagangnya udah di luar. Dia berantakan ngomong. Jadi kan kayak Didi tuh naruh ada satu kayak lemari, terus ada lagi kayak meja gini, tapi bolong-bolong isinya keris. Itu dia roboh. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dan itu dari kayu jati kan berat, betul. Itu roboh semua. Dan Didi cari, akhirnya tahu mana kalau misalkan memang dia udah kayak ganggunya udah nggak masuk akal, Didi larungin kamu. Oh, jadi dikasih? Dilarungin aja, dikembalin ke laut. Biasanya kalau tradisinya orang Jawa, kalau memang besinya udah sepuh, udah tua banget, itu kita wajib ngelarungin itu.
Oh, kalau di keluarga gua ada bahwa tidak semua keris itu bisa berdekatan. Ya, ada. Yang dia di tali hijau, Iya, biar nggak jadi keluar gitu. keris ini ditaruh sama keris ini pasti besoknya biar jatuh, nyungsep gitu-gitu. Karena berarti mereka berdua nggak boleh cocok nggak gitu, boleh nggak boleh cocok deket. gitu. Jadi harus dipindahin ke yang lain. Jadi kayak apa ya? Maksudnya dia nggak jodoh sama keris ini. Iya. Tapi itu juga di keris-keris itu dikasih tahu oleh papa, mama. Sama kakek. Oh kakeknya masih Iya, masih umur berapa sekarang kakek? 70-an kamu. Oh jadi beliau yang ikut memberi penjelasan tentang Iya. keris-keris Kakek yang juga nyembuhin Didi yang tadi sakit itu. yang dipijit itu kan? Iya, Oh. Jadi kayak dari dulu itu bisa dipercaya kayak kalau misalkan buyutnya Didi, jadi atasnya kakek. Kakeknya ya. Itu dia itu bisa nyembuhin orang gitu loh kamu. Jadi kayak dulu itu peninggalnya ada keris, terus kayak keong, terus kuku macan, kulit macan kayak gitu. Dari ratusan keris yang ada di rumah Didi, keris apa yang paling Didi suka? Ada dari Parangtritis. Oke, langsung dari sana. Iya. Itu kenapa Didi suka banget? Kayak apa ya, seninya itu bagus kamu. Didi suka pusaka itu karena seni, bukan karena dia Ada isinya, ada itunya. Terus yang paling terakhir buat lu berdua nih, pertanyaan gua adalah kalau seandainya ke depannya kalian berdua masih merasakan gangguan-gangguan yang ada, bagaimana lu berdua menghadapinya? Kalau dari Didi dilemparin aja ke semesta, biar diselesain sama semesta kamu. Halo? Sama, karena kita udah berpasrah sama yang buat kita, ya udah. Selama ini masih kejadian, artinya kita masih harus ngelewatin ini. Gitu aja, no complain. Tapi lu berdua siap nggak kalau ternyata di tengah-tengah perjalanan hidup lu berdua akan ada sosok-sosok yang mengganggu dan akhirnya memperkeruh rumah tangga lu berdua? Kalau dari aku sendiri selalu siap selama masalah itu tuh nggak internal, bukan karena kita berdua, cuman dari hantu, dari orang, dari mana, nggak ada masalah sih. Bisa dibicarakan bersama. Iya, betul. Oke. Jadi sekarang lu berdua sudah resmi pacaran, berusaha bersama, pasti berkah. Amin. Melahirkan generasi yang lebih keren lagi. Amin. Jadi juga buat teman-teman yang nonton juga ini, ingat hidup itu berproses. Betul. Tidak ada instan. Sedangkan kopi instan aja lu tunggu airnya mendidih. Mie instan pun lu tunggu air mendidih. Jadi segala sesuatu berproses. Berat hidup atau tidaknya hidup kita tuh tergantung dari kitanya. Melihat sudut pandang beratnya itu. Karena beratnya Mongol belum tentu beratnya Didi. Betul. Beratnya gue belum tentu beratnya Angie. Jadi semua balik lagi ke masing-masing. Tetapi kita tetap berpegang teguh pada janji Allah. Kita berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai. Ya kan, jadi ya namanya juga kalau penyertaan kan kadang kita suka lupa berat kalau ada teman ngobrol. Betul. Ya kan? Betul. Kadang kita tahu salaknya asem. Tapi selama kita nongkrong 8 sambil ngomongin hidup orang, 2 kilo habis. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menjadi subscriber dari C8 Podcast yang akhirnya sudah 1 juta NG kami. Thank you. Jadi yang buat juga yang sudah nonton, viewer, tetapi mengingatkan kembali buat teman-teman, jika Anda ingin menjadi keluarga besar C8 Podcast, jangan lupa subscribe. Oke, pokoknya terima kasih udah nonton. Angie juga terima kasih. Didi juga terima kasih. Semoga perjalanan pulang ke Jawa Timur. Sebagaimana nyampe Jakarta dengan selamat, pasti dibawa pulang kembali dengan selamat. Terima kasih. Dadah semuanya.